suatu kondisi ketika orang tua kena stroke, saya nggak panik. Masih banyak yang mengira ya kalau terapi yang kita lakukan itu yang ada pijet lah, yang ada dikasih obat. Pasti pertanyaan-pertanyaan dari netizen kan masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abi Luna. Hari ini Abi Luna lagi di Ayu Camp, Klaten, Jawa Tengah. Di sini kita ketemu dengan Kang Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Beliau ini terapis dari Palembang. Sering ketemu kasus apa? Keluhan penyakitnya? Kalau pribadi saya lebih banyak ketemu pasien stroke, Kang. Stroke, Kang. Qadarullah, di kasus stroke ini saya juga dapat pengalaman yang sangat luar biasa karena bapak saya kena stroke, Kang. Alhamdulillah, wasilah ilmu PAZ, saya sangat bersyukur sekali karena sebelum bapak saya kena stroke, saya sudah Allah pertemukan pasien-pasien stroke. Jadi ketika saya menghadap suatu kondisi ketika orang tua kena stroke, saya nggak panik, Kang, karena sudah Allah bekali pengalaman-pengalaman pasien-pasien sebelumnya, Kang. Semoga ilmu ini menjadi pahala jariah untuk gurunda kita Ustadz Aris Mujahid rahimahullah, Kang, dan guru-guru pusat yang lainnya. Amin, amin, amin. Ada kisah unik nggak di kasus stroke itu sendiri? Kalau kasus stroke itu, Kang, pribadi saya sangat menyukainya dibandingkan kasus-kasus lain, Kang. Kenapa seperti itu, Kang? Karena di situ kan saya lihat pasien-pasien stroke itu dari segi, bukan hanya segi jasad aja yang lemah, tapi jiwa pun lemah, Kang. Nah ini Masya Allah, Kang, ketika jasad sudah lemah, jiwa dan lemah, nah ini mau dikuatin apa lagi, Kang? Ini selain berbicara masalah teknik, nah kita juga ini, Kang, ya, ada teknik khusus untuk menguatkan jiwanya ya dengan motivasi dan lain sebagainya, Kang. Nah di sini, Kang, saya senang menterapi stroke. Kenapa, Kang? Bener-bener pasien-pasien ini yang tadinya bener ngedrop dari bawah, ini banyak sekali ketika progresnya lebih kelihatan, Kang. Contoh, yang tadinya nggak bisa ngangkat tangan, bisa ngangkat tangan, yang tadinya nggak bisa berjalan, dengan izin Allah bisa berjalan, nah gitu, Kang. Dan banyak sekali, Kang, Masya Allah. Nah ini kan masih banyak yang mengira ya kalau terapi yang kita lakukan itu yang ada pijet lah, yang ada dikasih obat. Pasti pertanyaan-pertanyaan dari netizen kan masih banyak. Nah kira-kira pasien stroke datang ke tempat Kang Parto itu di terapi apa sih, Kang? Ya, yang jelas ini, Kang, sebagaimana keilmuan PAS sangat menganjurkan selain memperbaiki sistem, yaitu input juga diperbaiki dan adapun output. Nah ini, Kang, saya sinergikan, Masya Allah, Kang. Tetapi ketika hanya kita fokus ke input dan sistem nggak diperbaiki, nah ini seperti inputnya berat banget, Kang. Dan begitu juga, Kang, contoh fokus di output, ketika sistem nggak diperbaiki, pokoknya outputnya ini kayak berat banget, Kang. Tetapi ketika sistem diperbaiki dan sistemnya bisa menerima output dan inputnya juga bisa diterima, nah Masya Allah, Kang, lebih progresnya lebih luar biasa, Kang. Ada yang ketemu kasus stroke yang nggak bisa bicara? Banyak ya? Banyak, Kang. Masya Allah. Nah itu Masya Allah ya, khusus bapak saya, karena itu bicaranya udah hampir pelu, Kang. Itu Masya Allah ketika udah kita perbaiki sistemnya, yang masalah bicara tadi nggak perlu kita terapi, dengan izin Allah yang masalah bicara ngikutin sistem aja, Kang. Jadi tanpa harus terapi khusus lah untuk bicara, ketika sistem mulai dari bawah sampai ke atas diperbaiki atau dari atas ke bawah diperbaiki, yang masalah bicara ngikut sendiri, Kang. Alhamdulillah, luar biasa ceritanya Kang Parto. Berarti dari pengalaman pribadi ya? Yang sebelumnya sih dari pasien-pasien tuh udah banyak, Kang, pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan dari pasien-pasien. Tetapi, Kang, ketika orang tua sendiri kena stroke, nah ini ilmunya luar biasa, Kang. Dari proses terjadinya hingga progres kesembuhannya bisa memantau secara langsung, Kang. Sebenarnya terapinya itu menyakitkan nggak sih, Kang? Masya Allah, Kang. Mungkin kalau menyakitkan, pasien-pasien saya itu mungkin sekali aja. Ini Masya Allah, Kang, stroke ini bahkan bisa makan waktu berbulan-bulan, Kang. Dan proses terapinya? Bener, Kang. Bahkan ada yang Allah izinkan, memang ada yang cepat ada, Kang. Bahkan nggak sampai 2 kali ada, Kang. Ya mungkin lihat tergantung kasusnya berat atau enggak ya, Kang. Tetapi, Kang, ada yang benar-benar berat bisa berbulan-bulan, Kang, sampai 6 bulan. Otomatis kalau metode terapinya menyakitkan, pasti nggak mungkin orang mau sampai berbulan-bulan gitu, Kang. Sampai nggak terhitung lah malah, Kang. Ada kisah unik atau kisah yang lucu gitu di tubuh pasien gitu? Ya kadang ini, Kang, kisah unik ini, Kang. Contoh, Kang, kadang suatu kasus nih yang kita anggap berat ya, sebagaimana sempitnya pola pikir kita ini kayak berat, ternyata, Kang, yang kita bayangkan tuh nggak seberat itu, Kang. Bagi Allah sangat mudah gitu, Kang. Adapun yang terlihat kayak gampang, tetapi, Kang, sangat sulit, Kang. Jadi intinya perlu banget, Kang, selain kita menyuruh pasien dan keluarga pasien berserah diri, terapis juga harus berserah diri, Kang. Karena kesembuhan mutlak punya Allah, Kang.
Jadi kita selaku terapis atau fast trooper nggak ada kuasa untuk menyembuhkan Kang. Jadi kisah uniknya lebih kurang kayak gitu Kang. Pasti banyak lah ya pasien-pasien tuh yang beranggapan sekali terapi sembuh. Memang semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, dan kita menikmati prosesnya aja sebenarnya. Begitu kan? Iya Kang. Nah ini yang perlu kita edukasi Kang dari pasien-pasien ataupun keluarga pasien. Benar yang kata Kang Abi tanyakan tadi. Pasien ini ketika mau minta terapi atau minta dijadwalkan selalu bertanya kira-kira berapa kali terapi bisa sembuh. Nah ini yang perlu diedukasi Kang. Biasa saya edukasi kayak gini, Pak, Bu, namanya kesembuhan itu nggak bisa instan, karena makanan dan minuman instan pun butuh proses, dibeli, dimasak baru bisa dikonsumsi. Begitu juga kesembuhan. Jadi kalau prosesnya Allah izinkan sekali terapi sembuh ya sekali terapi, tapi ketika prosesnya itu bisa 4 kali terapi ya 4 kali terapi, dan bahkan bisa lebih gitu Kang. Alhamdulillah selama ini pasien bisa menerima Kang ketika udah diedukasi Kang. Oke, mungkin itu aja Iya, Kang. Semoga di Sumatera, khususnya di Palembang, teman-teman pastuper atau teman-teman terapis ya seperti Kang Parto, Kang Ismol, dan teman-teman yang lainnya masih bisa berperan ya, dalam artian terus bermanfaat untuk umat, bantu sebanyak-banyaknya umat, karena setiap terapis saya kira punya pasien yang Allah kirimkan terkhusus. Misalkan kalau saya anxiety, pasien saya kebanyakan yang anxiety, terus Kang Parto kebanyakan stroke. Peran aja di dunia pengobatan khususnya di penyakit stroke ya. Ya semoga kita doakan juga untuk para pasien dipermudah jalan kesembuhannya, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sakit itu adalah ujian ya, ujian kesabaran, ujian keluarga dan lain sebagainya, dan semoga kita bersama-sama ya, kita merangkul gimana caranya kita memberikan pelayanan, yaitu hidup sehat tanpa obat, hidup sehat secara alam. Mungkin itu aja dari Abi Luna, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.